Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Majelis Taklim Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Kita berusaha mendulang faedah ilmu dari kisah yang Allah bawakan tentang mereka, karena tidaklah kisah-kisah tersebut dibawakan kecuali untuk diambil ibrahnya. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, ya. Insyaallah di penghujung kisah Nabi Syuaib yang kali ini akan kita bahas, kita akan sebutkan beberapa faedah-faedah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, faedah-faedah yang indah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana telah kita sampaikan, salah satu dari 4 nabi-nabi Arab, ya. Nabi-nabi yang berbangsa Arab, bersuku Arab ada 4. Yang pertama adalah Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua adalah Nabi Saleh yang Allah utus alaihissalam, diutus kepada kaum Samud. Yang ketiga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib yang Allah utus kepada kaum Madian. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang Allah utus asalnya kepada kaum Quraisy, kemudian kepada seluruh alam semesta, ya. Dan Nabi Syuaib adalah kisahnya setelah kisah Nabi Lut. Oleh karena itu kita baca kisahnya dalam surat Al-A'raf misalnya, atau dalam surat Hud, Allah membawakan Nabi Syuaib setelah Nabi Lut, ya. Secara berurutan Allah sebut dulu Nabi Nuh, kemudian setelah itu baru Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, baru kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, baru kemudian Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib secara zaman adalah setelah Nabi Lut. Dan ini sudah disinggung oleh Nabi Syuaib dalam Al-Quran. Nabi Syuaib berkata, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Kata Nabi Syuaib, ya. Kata dia, "Wahai kaumku," ya. Jadi kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Sebelum dia mengatakan, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi," wahai kaumku jangan sampai kalian bertentang denganku sehingga membuat kalian terjerumus dalam dosa. Akhirnya apa? An yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuhin. Akan menimpa kalian apa yang seperti yang menimpa kaum Nuh, atau azab. Atau kaum Hudin, atau yang menimpa kaum Nabi Hud alaihissalam, juga azab. Atau kaum Saleh, juga azab yang menimpa kaum Saleh. Kemudian kata beliau, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id," dan tidaklah kaum Lut jauh dari kalian. Dan tidaklah kaum Lut alaihissalam jauh dari kalian. Tidak jauh dari kalian. Nah, para ulama menjelaskan, tidaklah kaum Lut jauh dari kalian. Artinya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi lokasi tidak jauh. Dari sisi lokasi tidak jauh. Kemudian dari sisi zaman juga tidak jauh. Zaman juga tidak jauh. Artinya secara zaman kaum Syuaib setelah kaum Lut, ya. Jadi kaum Syuaib setelah kaum Lut. Tidak jauh dari kaum Lut. Dari sini merupakan kesalahan yang tersebar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa pergi dari Mesir pergi ke Madian
walamma warada ma'a Madyana. Ya. Tatkala wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya, maka dia pun kabur di awal-awal sebelum diutus untuk menjadi rasul. Dia kabur sampai ke negeri Madian dan dia mendapati sebuah sumur di negeri Madian. Kemudian dia mendapati orang-orang sedang mengambil air di situ. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ternyata di antara sekelompok orang tersebut ada dua orang wanita yang menahan-nahan kambingnya supaya tidak mengambil air karena orang lagi berkerumun ambil air di sumur. Maka Nabi Musa berkata, qala ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Maka dua wanita ini berkata, kami tidak bisa mengambil air sampai laki-laki pada pergi semua. Kami enggak mau campur-campur situ ikhtilat, kami ingin mereka pergi dulu. Kenapa yang ambil air bukan laki-laki? Kenapa kalian berdua perempuan? Kata mereka berdua, wa abuna syaikhun kabir, ayah kami sudah tua. Ayah kami sudah tua. Nah, sebagian orang menyangka ayah mereka itu Nabi Syuaib. Sebagian orang menyangka ayah mereka Nabi Syuaib karena di Madian. Tapi dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan yang lain, itu kesalahan orang tua yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan Nabi Syuaib. Karena jauh, Nabi Musa masih jauh ya. Nabi Syuaib ini setelah Nabi Lut. Nabi Musa masih jauh di bawah. Ya, kaum Syuaib setelah kaum Lut. Lelaki tua, lelaki soleh. Jadi lelaki soleh yang ditemui mertuanya, ya, ditemui Musa di Madian, Musa alaihissalam di Madian, yang akhirnya jadi mertua Musa, mertuanya bukan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Kenapa? Karena zaman Nabi Musa jauh setelah itu. Karena zaman Nabi Musa jauh setelah itu. Setelah zaman Nabi Syuaib. Ini agak ada kesalahan dalam hal ini ya. Sering ada sebagian ustaz juga kadang ceramah ya, mungkin karena baca sebagian, ada pendapat sebagian, tapi itu dikritik oleh para ulama. Secara zaman jauh sekali. Zaman sekarang setelah masih jauh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian masih ada Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih 300 tahun lagi baru Nabi Musa. Jadi masih jauh antara zaman Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Jadi meskipun lokasi sama-sama yang Nabi Musa ketika ketemu orang tersebut sama-sama Madian, tetapi lelaki tersebut bukanlah Nabi Syuaib. Di antara hal yang menguatkan akan hal tersebut selain zamannya berbeda, lihatlah bagaimana sikap penduduk kota tersebut. Ya, kalau ternyata mereka adalah pengikut Nabi Syuaib, kenapa mereka tidak hormat sama putri-putrinya Nabi Syuaib? Harusnya mereka berikan air minum buat putrinya Nabi Syuaib, malah mereka biarin aja putri-putrinya Nabi Syuaib. Kalau itu Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi yang benar bahwasanya laki tua tersebut yang ditemui oleh Nabi Musa dan menjadi mertuanya bukan Nabi Syuaib karena zaman berbeda. Jadi zaman Nabi Syuaib dekat dengan zaman Nabi Lut. Kemudian dari sisi lokasi tidak jauh. Secara umum ada dua pendapat tentang lokasi di mana lokasinya kaum Madian. Ya. Kalau kita mau gambarkan peta seperti saya tulis di buku, kira-kira di sini ada Yordan, Yordania, kemudian di sini ada Arab Saudi. Ini ada Israel, Yerusalem ya. Laut Merah kira-kira di sini ada Amman ya. Amman, ibu kota. Sini ada Bahrul Mayyit, Laut Merah, Laut Mati. Inilah lokasi Nabi Lut. Lokasi Nabi Lut menurut sebagai pendapat ulama ya. Lokasi kaum Sodom. Nah, setelah itu jauh di bawahnya ada satu kota namanya Ma'an ya. Ada satu kota namanya Ma'an. Masih di Yordan juga ya. Kemudian di Saudi namanya lokasi Al-Bada ya. Al-Bada ya. Ada dua pendapat. Ini pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini pendapat pertama
inilah lokasi kaum Syuaib. Benar pertama. Dan ini masih di Yordan. Ini masih di Yordan. Ma'an ini masih di Yordan. Urdun ya. Nah, kemudian Al-Bada ini sudah di Saudi. Ini pendapat kedua, bahwasanya pendapat kedua lokasi Syuaib. Kaum Syuaib. Kalau ini di Saudi, di sebelah Tabuk. Ini Arab Saudi. Dekat Tabuk. Ala kulli hal, dua-duanya ada khilaf. Ada yang mengatakan di Ma'an, ya lokasi Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan di Al-Bada, lokasi Nabi Syuaib. Yang jelas dia tidak jauh daripada lokasi kaum Sodom ya, kaum Nabi Lut. Makanya Allah mengatakan, mengungkapkan perkataan Nabi Syuaib, wa ma qaumul lutin minkum biba'id, sungguhnya kaum Lut tidak jauh dari kalian. Mungkin di sini tidak jauh. Bisa jadi di Yordan, bisa jadi di Arab Saudi. Allah alam bisawab. Ini berkaitan dengan sisi lokasi dan juga sisi zaman kaum Nabi Syuaib alaihi salam ya. Ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang Nabi Syuaib diutus kepada siapa? Nabi Syuaib apakah diutus kepada dua kaum atau satu kaum? Ataukah satu kaum, yaitu kaum Madian? Ada khilaf ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diutus kepada dua, ada yang mengatakan diutus ke dua kaum, pada dua kaum. Ada yang mengatakan kepada satu kaum. Semua sepakat bahwasanya Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada suku Madian kami kirim saudara mereka Syuaib. Saudara mereka Syuaib, ini jelas bahwasanya Syuaib dari suku Madian. Syuaib alaihissalam dari suku Madian. Ya. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Idz qala lahum Syuaibu ala tattaqun. Yang artinya penghuni Al-Aikah ya. Penghuni Al-Aikah mendustakan para rasul. Tatkala Syuaib berkata kepada mereka. Nah, di sini ada khilaf ya. Perhatikan kenapa? Karena ketika Allah bicara tentang Madian, Allah mengatakan akhahum. Ketika kepada Madian kami utus saudara mereka. Syuaib dari suku Madian, Allah mengatakan saudara mereka satu suku. Tapi ketika Allah bicara ashabul aikah, Allah tidak mengatakan saudara mereka. Allah tidak mengatakan idz qala lahum akhuhum Syuaib. Tatkala saudara mereka Syuaib, Allah tidak berkata demikian. Allah langsung berkata tatkala Syuaib berkata kepada mereka. Seakan-akan Syuaib juga diutus kepada kampung Aikah meskipun dari suku yang lain. Ini pendapat kedua di kalangan atau salah satu pendapat di kalangan para ulama. Namun Allah alam bisawab yang benar, ashabul Aikah mereka juga adalah ashabu Madian. Sama. Al-Aikah ya. Al-Aikah ini bukan nama tempat, Al-Aikah ini nama berhala mereka yang mereka sembah ya. Al-Aikah yang benar adalah nama berhala yang mereka sembah. Berhala yang mereka sembah. Sehingga terkadang mereka disebut dengan ashabu Madian, kadang mereka disebut dengan ashabul Aikah karena mereka menyembah berhala namanya Al-Aikah. Tidak disebut di sini tentang saudara mereka Syuaib karena mereka sedang disebutkan ciri khusus penyembah Aikah.
maka tidak layak Nabi Syuaib dikatakan saudara mereka. Tetapi ketika pembahasan tentang masalah suku, benar Nabi Syuaib adalah suku saudara mereka, namanya satu suku. Tapi ketika bicara tentang kepada penyembah Aikah, ya, maka Allah tidak mengatakan Syuaib sebagai saudara mereka, karena kalau dibilang Syuaib sebagai saudara mereka seakan-akan ikut menyembah Al-Aikah bersama mereka. Ini berbicara tentang Nabi Syuaib, pada siapa dia diutus, kapan diutus. Sekarang kita bicarakan tentang bagaimana dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada suatu kaum yang melakukan beberapa penyimpangan, ya. Melakukan beberapa penyimpangan, di antaranya mereka melakukan kesyirikan, ya. Mereka melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan wa ila madyana akhum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada Madian kami utus saudara mereka Syuaib yang berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan kesyirikan. Di antaranya mereka menyembah berhala atau semacam pohon yang mereka namakan Al-Aikah. Al-Aikah itu sembahan mereka. Ya, ini penyimpangan mereka yang pertama. Penyimpangan mereka yang kedua adalah mereka menghalangi orang-orang yang ingin ngaji sama Syuaib alaihissalam. Ya, kata Nabi Syuaib, "Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna man amana bihi wa tabghunaha aywaja." Ya. Tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha aywaja. Kata Nabi Syuaib kepada mereka, janganlah kalian hanya nongkrong di situ, ya, menghalangi orang-orang yang ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian memberikan gambaran yang buruk tentang syariat Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kerjaan mereka, jadi ini dalil bahwasanya Nabi Syuaib ketika berdakwah, meskipun kaumnya tidak menerima, yang beriman kepada Nabi Syuaib sedikit, orang miskin. Ternyata ada dari kaum lain yang ingin ngaji sama Nabi Syuaib. Ketika mereka datang ke kampung Syuaib alaihissalam untuk mendengar pengajian, maka dihalangi, jangan ke situ. Ini ajaran Syuaib ngawur. Jadi mereka ngejek-ngejek, ya. Mereka beri gambaran seakan-akan ajaran beri isu fitnah seakan-akan ajaran Nabi Syuaib ajaran tidak benar. Kemudian di antara dosa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka melakukan kecurangan, zalim kepada orang lain dari sisi harta. Tolong dihapus, ya. Dari sisi harta, yaitu Nabi Syuaib mengingatkan mereka, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair. Ya, wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Dalam ayat yang kata Allah, wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Inni arakum bi khair. Aku melihat kalian sudah baik. Ya, tidak perlu kalian berbuat zalim kepada masyarakat. Ya. Di antara juga tafsiran wala taqudu bikulli siratin, jangan kalian menghalangi manusia yang lewat. Di antaranya mereka kerjaannya menyamun dan membegal para musafirin. Kalau ada musafir lewat maka mereka begal, mereka rampok mereka, ya. Di antara tafsiran juga disebutkan oleh para ulama, disebutkan para salaf, mereka menghalangi manusia dengan menarik pajak dari mereka. Ada yang lewat suruh bayar pajak baru boleh lewat. Ya, ada yang mau lewat maka ditarik pajak. Inilah kesalahan-kesalahan kaum Nabi Syuaib, ya. Kita bisa ringkaskan kesalahan-kesalahan kaum Syuaib alaihissalam. Yang pertama adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Kenapa kesyirikan? Mereka menyembah Aikah. Mereka menyembah Al-Aikah. Al-Aikah tadi sembahan mereka. Ada yang bilang berhala, ada yang bilang pohon. Jadi mereka menyembah Al-Aikah. Yang kedua adalah menzalimi harta orang lain. Ini ada tiga perbuatan yang mereka lakukan. Pertama, mereka membegal, ya, menyamun para musafir. Kemudian yang kedua diantaranya menarik pajak. Ya. Ada yang mau lewat disuruh bayar pajak, ya, tanpa ada timbal balik mereka narik pajak. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi takaran. Kalau jual, ketika menjual barang, mereka kurangi
takaran dan timbangan. Kemudian kesalahan berikutnya yang terakhir, menghalangi orang dari pengajian. Menghalangi orang-orang dari menghadiri pengajian Nabi Syuaib. Syuaib alaihissalam. Inilah kira-kira kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum Syuaib alaihissalam. Tentunya yang dimulai didakwai pertama kali adalah masalah ini yang prioritas utama. Ini prioritas utama. Dan Nabi Syuaib menegur mereka seluruhnya. Mereka menegur mereka seluruhnya, diskusi dengan mereka. Wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair. Nabi Syuaib memberikan nasihat-nasihat kepada mereka dan terjadi dialog di antara mereka. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw na'fala fi amwalina ma nasha'. Wahai Syuaib, apakah salatmu yang membuat engkau mengatakan kami tidak boleh berbuat kesyirikan dan melarang kami untuk menggunakan harta kami seenak kami? Jadi Nabi Syuaib nasihati mereka ya. Dengan nasihat-nasihat yang bijak, terjadi diskusi, dialog dengan mereka. Oleh karenanya datang dalam sebagian riwayat hadis meskipun dhaif, ya, Nabi Syuaib diberi gelar dengan khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi. Kenapa? Dia terjadi dialog dengan kaumnya, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang indah, bisa sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-A'raf, demikian kita bisa baca dalam surat Hud. Allah gelar bagaimana diskusi dia dengan kaumnya, yang menunjukkan beliau sangat bijak dengan kata-kata yang indah, mendakwahi mereka, mengajak mereka berpikir, tapi akhirnya semua tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat. Bahkan mereka mengajak Nabi Syuaib. Kita akan bacakan sebagian tentang bagaimana dialog Nabi Syuaib ya. Di antaranya Nabi Syuaib mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini di antara metode agar seorang kembali kepada Allah. Ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, sehingga dia bisa meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Nikmat sudah Allah berikan, bisa jadi kalau dia terus bermaksiat, Allah cabut maksiat tersebut. Allah cabut nikmat tersebut. Kata Allah, Nabi Syuaib berkata, "Wazkuru id kuntum qalilan fakatsarakum." Ingatlah ketika kalian dulu sedikit, lantas Allah buat kalian menjadi banyak. Dari sisi harta, dari sisi jumlah. Ini adalah peringatan kepada mereka untuk mensyukuri nikmat Allah. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Juga yang kedua diberi peringatan. Lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum Nabi Lut kalian tahu bagaimana Allah benamkan mereka. Sampai Allah angkat, Allah banting, Allah benamkan mereka. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang tinggi malah menjadi rendah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu. Jadi ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ingat waspada bagaimana yang menimpa orang-orang telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Syuaib ingatkan, kalian itu sudah bukan orang miskin, kata Nabi Syuaib, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair. Janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Ini arakum bi khair. Aku lihat kalian sudah dalam kondisi baik. Dan ini para ulama mengatakan bahwasanya kaum Nabi Syuaib bukan kaum miskin. Mereka sudah berkecukupan tapi mereka tamak. Mereka tamak. Dan ini banyak orang seperti ini. Orang melakukan kriminal, mengambil harta orang, korupsi dan yang lainnya bukan karena miskin, bukan. Tapi karena tamak. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, ini arakum bi khair. Kalian sudah sudah baik. Ya. Nggak perlu kalian mengurangi takaran dan timbangannya. Diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Syuaib melarang, jangan kalian menggunakan harta sembarangan. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw nafala fi amwalina ma nasha'. Ya hai Syuaib, apakah salatmu gara-gara kau sering salat? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Syuaib salat. Dan mereka tahu, Syuaib alaihissalam, gara-gara engkau sering salat, akhirnya kau melarang kami untuk berbuat menyembah selain Allah. Dan gara-gara salatmu melarang kami untuk mengolah harta sesuka kami, ya, sesuka kami. Itu terjadi dialog antara Nabi Syuaib dengan mereka. Ya, bahkan dalam sebagian ayat kata Nabi Syuaib, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wahai kaumku,
Yang tersisa Allah sisakan lebih baik daripada kalian mengambil harta yang banyak tidak berkah. Keuntungan sedikit yang kalian dapatkan, tidak usah kurangi takaran, tidak usah kurangi timbangan. Baqiyatullah, keuntungan yang halal yang meskipun sedikit itu berkah. Daripada kalian banyak-banyak kalian tidak berkah. Ini di antara dialog Nabi Syuaib dengan mereka. Ya. Baik, bagaimana sikap kaum Nabi Syuaib terhadap Nabi Syuaib? Yang ada justru mereka mengancam Nabi Syuaib. Ya. Dia mengatakan mereka berkata kepada Nabi Syuaib, "Lanukhrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina." Qala awalau kunna karihin. Sungguh benar-benar kami akan mengusir engkau wahai Syuaib dan orang-orang beriman bersamamu. Ya. Kamu harus keluar dari negeri kami. Kalau kau tidak beriman kepada kami, kembali kepada agama kami, maka kami akan usir kalian dari negeri kami. Ya. Nabi Syuaib mengatakan, awalau kunna karihin, apakah kami mau dipaksa untuk kembali ya kepada agama kesyirikan kalian? Enggak. Ya, sebagian pengikut Nabi Syuaib beriman tadinya bersama mereka, kemudian akhirnya beriman kepada Nabi Syuaib, diancam harus kembali, kalau enggak maka kami akan usir. Bahkan mereka ingin merajam Nabi Syuaib, ya. Kata mereka, walaula rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Kata mereka, wahai Syuaib, kalau bukan karena ada sukumu, jadi Syuaib di situ punya suku Syuaib meskipun tidak beriman tetapi dia punya suku, ya, kabilah yang membela dia, sehingga kaumnya berkata, kalau bukan karena kabilahmu kami sudah rajam engkau. Cuma gara-gara ada sukumu sehingga kami tidak bisa merajam engkau. Ya, mereka mengejek, intinya mereka, wa ma anta alaina bi aziz, kau tidak ada nilainya di kami wahai Syuaib. Di antara sikap mereka tadi, ya, mereka tadi mengejek salatnya Nabi Syuaib, ya. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw nafasi fi amwalina ma nasha. Innaka la antal halimur rasyid, wahai Syuaib. Salatmu kah yang suruh kami? Kok salat terus akhirnya begini pemikiranmu. Jadi mereka ngejek, ya. Gara-gara kau salat terus akhirnya kau melarang kami begini, enggak boleh pakai harta gini. Ini gara-gara salat yang kau kerjakan, ya. Kemudian juga mereka menuduh Syuaib tersihir, minal musahharin, ya. Bahwasanya Nabi Syuaib, ya, qalu innama anta minal musahharin. Engkau adalah orang tersihir wahai Syuaib, ya. Wa ma anta illa basyarum mithluna, kau seperti kami biasa, kenapa engkau sebagai rasul? Inna dhunnuka la minal kadhibin. Menurut kami engkau adalah termasuk orang-orang yang pendusta. Ya. Kemudian juga mereka bahkan, ya, meminta agar didatangkan azab. Fa'askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Wahai Syuaib, turunkanlah kepada kami gumpalan dari langit. Ya, langit jatuh menimpa kami. In kunta minas sadiqin, kalau kau benar-benar adalah seorang yang jujur. Inilah sikap mereka terhadap Nabi Syuaib. Nabi Syuaib padahal berdialog dengan mereka dengan tenang, ya. Tidak berkata-kata kasar, mengingatkan mereka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ternyata mereka balas dengan cacian dan makian. Dikatakan bahwa Nabi Syuaib tersihir, nantang segera datangkan hukuman, kemudian menuduh Nabi Syuaib, bahkan menantang Nabi Syuaib akan diusir, bahkan siap merajam Nabi Syuaib, ngejek ibadahnya Nabi Syuaib. Bahkan Nabi Syuaib kalau ngomong mereka berkata, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, wahai Syuaib, kami enggak begitu paham apa yang kau ucapkan. Jadi padahal Nabi Syuaib khatibul anbiya, pandai berbicara. Tapi mereka memang tidak mau paham. Mereka bilang, kau itu ngomong apa Syuaib? Kamu itu ngomong apa? Kemudian di antara juga, ya, mereka memprovokasi para pengikut Nabi Syuaib, ya. Berkata pembesar-pembesar dari kaum Syuaib, mereka mengatakan, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Kalau kalian ikut Syuaib, kalian akan menjadi orang yang rugi. Jangan ikut Syuaib. Syuaib itu hanya bikin kerugian, ya. Ini ikhwan, sikap mereka terhadap Nabi Syuaib. Apa yang terjadi, ya? Setelah mereka menolak, mengejek Nabi Syuaib, mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib, mengatakan tidak ada untungnya ikut Nabi Syuaib, berbagai macam cacian dan makian dan tuduhan, dan mereka menantang segera datangkan azab. Ya, akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Ada 3 jenis azab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang pertama adalah rajfah, goncangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka datanglah goncangan kemudian menguncang mereka sampai akhirnya mereka terjatuh dalam kondisi tersungkur.
Kemudian dalam ayat yang lain dengan suara yang sangat keras, menggelegar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna." Tatkala datang perintah kami, maka kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang bersama dia dengan kasih sayang kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah. Kemudian datanglah suara yang menggelegar menimpa mereka, fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun bergelimpangan jatuh mati di rumah mereka. Ini azab yang kedua, rajifah sayhah, jadi gempa yang dahsyat, suara yang menggelegar. Yang ketiga berupa awan gelap dengan petir yang mengerikan ya. Kata Allah, fakadzabuhu, mereka mendustakan Syuaib, fa akhadhahum azabu yaumidz dhullah, maka mereka ditimpa dengan azab yaumidz dhullah, hari az-dhullah. Dhullah itu adalah semacam awan yang gelap. Innahu kana azab yaumin azim. Itulah azab pada hari yang sangat dahsyat. Ya. Bagaimana ceritanya mereka ditimpa dengan azab awan gelap dengan petir yang keras ya. Di akhir dari kehidupan mereka sebelum mereka meninggal dunia, Allah memberikan rasa panas yang amat kepada mereka. Mereka gerah, sangat gerah kaum Nabi Syuaib. Dibuat gerah oleh Allah. Tidak ada udara. Mereka berusaha ke sana, mereka masuk di gua, mereka kepanasan. Ada yang masuk dalam sumur tetap kepanasan. Gerah dan mereka kehausan luar biasa. Mereka gerah. Akhirnya mereka merasa harus meninggalkan kampung mereka. Mereka melihat dari kejauhan ada awan yang mereka berharap awan tersebut membawa kesegaran bagi mereka. Maka mereka pun keluar. Mereka pun keluar menuju ke awan tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya itu awan azab yang mereka minta kepada Nabi Syuaib untuk datangkan azab tersebut. Mereka pernah berkata, fa'askit alaina kisafan minas sama. Turunkanlah dari kami hantaman dari langit. Ya. Potongan dari langit menimpa kami. Ya, in kunta minas sadiqin, kalau kau benar-benar orang yang jujur, wahai Syuaib. Akhirnya ketika mereka panasan, mereka lihat awan tersebut. Mereka menuju ke awan tersebut. Mereka menuju ke awan tersebut di suatu dataran. Ya, disitulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digoyang gempa dengan suara yang menggelegar dan dihantam oleh petir dari awan tersebut. Akhirnya mereka pun tewas seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di kampung tersebut. Alladzina kadzdzabu Syuaiban, ya, yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka lah kanuhumul khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi ya. Alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'allam yaghnau fiha, orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan tidak pernah tinggal di situ. Kata para ulama, kaidah al-jaza' min jinsil amal, mereka dibalas sesuai dengan amal mereka. Mereka ketika didakwahi oleh Nabi Syuaib, mereka mengancam, kami akan mengusir kamu dan pengikutmu, justru mereka yang terusir keluar dari kampungnya, diadab di luar kampung. Ya. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di kampung tersebut. Tewas begitu saja. Dengan singkat. Digoncang gempa, suara menggelegar, petir, selesai. Ya, mereka yang keluar dari kampung. Kemudian mereka mengatakan kepada pengikut Nabi Syuaib, ya, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Kalau kalian ikut Syuaib, kalian akan merugi. Justru mereka yang merugi. Kanuhumul khasirin, kata Allah, mereka yang merugi. Merugi dunia dan akhirat. Uang yang mereka kumpulkan selama ini dengan berbuat zalim, dengan merampok orang di jalan, dengan mengurangi timbangan dan takaran, ya, ternyata tidak memberikan faedah mereka sama sekali. Mereka tewas begitu saja. Mereka yang merugi. Setelah letih mengumpulkan uang yang begitu banyak, ternyata begitu nasib mereka, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Nabi Syuaib setelah itu kata Allah, fatawalla anhum. Maka Nabi Syuaib pun berpaling, ya, meninggalkan mereka sambil berkata, wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian, fa kaifa as'ala qaumin kafirin. Bagaimana aku bersedih hati terhadap kaum yang kafir. Ya, mereka kafir, Nabi Syuaib tidak mau bersedih dengan kematian mereka karena mereka telah melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara singkat tentang kisah Nabi Syuaib. Kita bacakan di penghujung kajian kita tentang faedah-faedah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang kisah Nabi Syuaib sebagaimana berikut ini. Pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lihatlah bahwasanya orang-orang kafir pada dasarnya mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertauhid. Tetapi selain mereka diperintahkan untuk bertauhid, mereka juga diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Nabi Syuaib menyuruh mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap Aikah
berhala yang mereka sembah, untuk bertauhid. Sekaligus Nabi Syuaib melarang mereka untuk melakukan keonaran, melarang mereka untuk memungut pajak, melarang mereka untuk membegal orang musafirin, melarang mereka untuk mengurangi takaran dan timbangan. Melarang mereka untuk mengurangi takaran dan timbangan. Artinya apa? Orang kafir bukan cuma disuruh bertauhid saja, tapi maksiat juga dilarang. Kenapa? Karena semakin mereka bermaksiat, maka semakin berat siksaan mereka di akhirat kelak, di neraka jahanam. Allah Maha Adil. Ya sebagaimana di surga bertingkat-tingkat, di neraka jahanam juga bertingkat-tingkat. Orang kafir yang baik tetap di neraka jahanam karena dia musyrik kepada Allah. Tetapi orang kafir yang semakin parah, semakin banyak berbuat maksiat, mendolimi orang lain, menipu orang lain, membunuh orang lain, ya, menganiaya orang lain, maka siksaannya lebih berat. Lihatlah kaum Nabi Syuaib, mereka mengumpulkan berbagai macam bentuk kemaksiatan selain syirik kepada Allah. Ternyata mereka berbuat zalim kepada orang lain, bahkan juga melarang orang untuk ikut pengajian, sehingga orang-orang kafir tetap meskipun disuruh untuk bertauhid, mereka juga dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian kita sebutkan tadi bahwasanya di antara maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib adalah memungut pajak, ya, tanpa ada timbal balik. Orang lewat dipajakin tanpa ada timbal balik, itu tidak, ini sepakat para ulama tidak boleh. Para ulama khilaf tentang kalau kita narik pajak kemudian ada timbal balik. Ini dibahas oleh para ulama. Tapi kalau ngambil pajak suruh lewat bayar tanpa ada timbal balik pelayanan, maka ini jelas namanya maks, yaitu pajak yang pemungut pajak di neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara maksiat yang dilakukan adalah mengurangi takaran dan timbangan. Lihatlah ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah, di antaranya karena perbuatan mereka mengurangi takaran dan timbangan. Dan Allah telah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Tatfif mengurangi takaran dan timbangan sedikit tidak banyak. Disebut dengan tatfif. Dan ini biasa dilakukan oleh masyarakat. Kalau mengurangi banyak-banyak ketahuan. 10 kilo dia cuma kasih 9,8. 9 kilo 8 ons. 2 ons kurang tidak terasa. Kalau dia kasih 7 kilo ya ketahuan. Orang pasti protes. Caranya supaya tidak ketahuan dia kurangi 1 ons, 2 ons. Itu disebut dengan tatfif dalam bahasa Arab. Tatfif, dikurangi sedikit. Namun apakah mengurangi sedikit tersebut fatal? Jawabannya iya, fatal. Dan Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang melakukan pengurangan takaran. Meskipun cuma sedikit, Allah mengatakan celaka. Hati-hati, tidak boleh kita mengambil harta orang meskipun sedikit. Ketika Nabi mengatakan siapa yang bersumpah untuk mengambil harta orang siap masuk neraka. Ada sahabat mengatakan walau qadiban min araq. Ya Rasulullah, meskipun dia bersumpah palsu hanya untuk mengambil 1 potong kayu siwak, kata Nabi, iya, walau qadiban min araq, meskipun cuma 1 potong kayu siwak yang mungkin harganya 1 real tidak sampai, buat dia bisa masuk neraka jahanam. Bagaimana lagi kalau mengurangi takaran sampai banyak takaran dikurangi? Makanya waspada orang-orang yang kerja di pasar, jual barang, jual beras, jual minyak, ya, yang menggunakan takaran, dia berusaha menakar dengan semaksimal mungkin, seadil-adilnya. Kalau ternyata dia sudah berusaha, ternyata kekurangan, Allah maafkan, yang penting dia berusaha. Demikiannya orang-orang jual, misalnya jual literan-literan bensin atau di pom bensin, hati-hati jangan sampai mengurangi takaran. Ingat ada satu kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengurangi takaran, volume dan mengurangi timbangan. Di antaranya kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mengurangi takaran dan timbangan min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan ini menyebabkan kebinasaan. Ustaz, kita banyak melakukan, ya mungkin orang-orang di sekitar kita melakukannya. Makanya ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hukuman tersebut ternyata mengenai seluruhnya. Ya. Dikurangi takaran, ya. Waspada, hati-hati, ya. Kalau Anda punya jualan jangan sampai dikurangi meskipun sedikit, ya. Karena itu merupakan dosa besar dan itu ada dampaknya dalam perekonomian. Ada dampaknya dalam sosial kehidupan kita, ada dampaknya. Kemudian di antara faedah, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, innal jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Ya. Lihatlah mereka mengambil harta orang untuk mendapat banyak harta. Mereka ngambil majakin orang, mengurangi takaran supaya mereka punya harta yang banyak, ya. Padahal mereka sudah berkecukupan. Makanya Nabi Syuaib mengatakan ini arakum bi khair. Menurutku kalian sudah berkecukupan. Tapi mereka namanya tamak. Dan kebanyakan orang kalau tamak bukannya orang miskin, tapi sudah berkecukupan tapi tamak. Ambil sini, potong sini, sunat sini. Sembako juga disunat. Dikumpulin. Kalau lagi susah dia kemudian ngumpulin, ya.
Akibatnya apa? Akibatnya Allah binasakan harta mereka. Harta yang mereka kumpulkan tidak ada faedahnya sama sekali. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena waspada seorang mengumpulkan harta dengan cara yang zalim, dia mungkin merasa dia kaya sekarang, ada saatnya dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak dijatuhkan di dunia, dia akan dihabisi di alam barzah. Begitu dia masuk langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada. Kemudian di antara faedah kata Syekh Sa'di adalah seorang hendaknya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya Nabi Syuaib menasihati mereka. Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Baqiyatullahi khairul lakum." Wahai kaumku, apa yang Allah berikan kepadamu sisa yang halal, keuntungan yang halal lebih baik bagi kalian. Jangan kalian tamak. Kalian mencari keuntungan dengan cara yang haram, dengan mengurangi takaran, dengan mengurangi timbangan. Yang kalian dapat untung meskipun sedikit, khairul lakum, itulah keberkahan. Inilah yang disebut dengan berkah. Berkah adalah bagaimana harta tersebut ya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan. Kelihatan sedikit, tapi kalau berkahi, maka akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Orang kebanyakan tertumbuh pada jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak dengan hal-hal yang haram, dengan cara yang haram, tidak berkah. Lihat saja tidak berkah. Cepat atau lambat akan hancur. Entah ekonominya hancur, entah keluarganya hancur, entah istrinya selingkuh, entah anak-anaknya nakal, entah macam-macam. Atau dia diberi sakit yang luar biasa, menghabiskan duitnya. Atau yang sakit ternyata kerabatnya sehingga dia harus keluarkan duitnya. Banyak hal. Ya, hancur. Hanya terpedaya dengan apa? Dengan jumlah yang banyak. Betapa banyak orang punya duit banyak tidak meraih kebahagiaan, akhirnya harus narkoba, harus maksiat lah, harus ini, melakukan hal yang aneh-aneh. Kenapa? Hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Ya. Logika kalau semakin banyak harta semakin bahagia, ternyata kan tidak harus demikian. Betapa banyak orang punya harta banyak sulit untuk bahagia. Mencari kebahagiaan sementara hartanya banyak. Ya. Kenapa? Karena tidak berkah. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para hadirin hadirat, berusaha mencari harta yang berkah. Meskipun sedikit yang penting berkah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baqiyatullahi khairul lakum. Itu nasihat Nabi Syuaib. Yang tersisa meskipun sedikit itu lebih baik bagi kalian karena itu adalah harta yang berkah. Kemudian di antara faedah dari kisah Nabi Syuaib, lihat bahwasanya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kemungkaran dan dari perbuatan keji. Terutama salat malam. Terutama salat 5 waktu, iya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kemungkaran dan dari kemaksiatan, terutama salat malam, kata Nabi, manhatan. Sungguhnya salat malam itu mencegah dari perbuatan kemungkaran, dari kemaksiatan. Seorang berusaha salat. Dan itu diketahui oleh kaum Nabi Syuaib. Makanya mereka ngejek, itu disebutkan. Mereka ngejek. As-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa nafala fi amwalina ma nasya. Wahai Syuaib, gara-gara kamu salat melulu sih jadi kayak gini, ngelarang-ngelarang. Memang salatmu ngelarang kami begini, ngelarang kami begitu, ya. Jadi itu menunjukkan salat memang punya pengaruh. Tentu salat yang benar dengan khusyuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW, terutama salat malam, maka membantu seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran, dan itu fungsi daripada salat. Bahkan saya katakan, seorang meskipun dia pelaku maksiat, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Selama dia tidak meninggalkan salat 5 waktu, suatu saat dia akan kembali. Suatu saat dia akan kembali. Paling tidak setiap hari 5 kali dia ditegur meskipun dia melakukan lagi. Ya, meskipun dia melakukan lagi. Betapa banyak orang seperti itu. Maka apapun yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan salat. Kalau ketika kita mulai malu untuk salat, itu awal kebinasaan kita. Setan sering datang. Sudahlah, kamu ngapain salat, kamu nanti melakukan lagi. Akhirnya dia mulai tinggalkan satu salat. Gak enak, masa abis ini saya maksiat lagi. Gak enak, akhirnya dia tinggalkan salat 5 waktu. Akhirnya terpuruk, akhirnya mati dalam kondisi tidak salat. Ya. Cuma saya pernah menasihati seorang, saya kenal baik orang tersebut. Dia maksiat, tapi saya tidak pernah bicara tentang maksiat, cuma bilang kamu salat enggak, itu aja. Setiap saya telepon dia, saya bilang kamu salat enggak. Dia bilang salat. Alhamdulillah sekarang berubah. Tanpa harus saya ceramain. Saya cuma bilang kamu salat enggak, jangan lupa salat. Akhirnya sekarang berubah menjadi orang baik, alhamdulillah. Maksiat tersebut ditinggalkan. Karena saya yakin kalau orang selama masih kembali kepada salat, suatu saat salat ini akan mencegah dia dari kemungkaran. Suatu saat meskipun sekarang belum. Tapi kalau seorang sudah mulai malu dan setan sering datang, kamu ngapain sholat? Kamu enggak usah. Mulai dia mungkin lihat macam-macam, akhirnya dia mau sholat subuh, dia malu, tadi malam sudah maksiat, akhirnya tidak sholat subuh, bablas. Begitu sholat duhur lagi, dia lihat maksiat lagi, mungkin dia zina, mungkin apa, akhirnya dia tidak sholat duhur. Dan seterusnya, akhirnya hatinya menghitam, membatu, dan akhirnya hancur, bisa jadi meninggal tanpa sholat kepada Allah sama sekali.
Ini juga dalil bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita yang berusaha mencarinya, tapi aturannya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kaum Syuaib mengatakan, "Salatmu menyuruh kami an naf'ala fi amwalina ma nasya." Salatmu melarang kami untuk melakukan harta sesuai dengan keinginan kami? Jawabannya iya. Salat melarang kita untuk mengelola harta kita seenaknya kita. Karena setiap kita akan ditanya, min aina tasabu wa fima anfaqa. Dari mana kau dapatkan harta, ke mana kau habiskan? Setiap kita pasti ditanya. Oleh karena ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu punya harta banyak, jangan sembarang dikeluarkan. Kalau suami ibu punya harta banyak, jangan memprovokasi dia untuk sembarang belanja, karena semua ada pertanyaannya. Ini harta akan ditanya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Kalau kita membeli sesuatu, siapkah kita menjawab pertanyaan Allah? Kenapa kau belikan ini? Kenapa kau belikan itu? Kalau kalian siap, maka beli, terserah. Mau beli rumah 10, mau beli mobil 10, yang penting kalau ditanya Allah bisa jawab, silakan. Kalau sejak awal kita nggak bisa jawab, sudah jangan coba-coba. Kita pasti ditanya, pasti. Jadi mau beli tas mahal nih, mau beli, pasti ditanya. Siap, ini pasti ditanya, nggak mungkin nggak ditanya. Beli, ditanya pasti, nggak mungkin nggak ditanya, pasti ditanya. Nah, akan ditanya ibu. Kalau bisa jawab, silakan, lanjutkan. Kalau nggak bisa jawab, jangan deh. Mending beli-beli yang bisa dijawab. Kalau bisa jawab, berhenti. Karena harta memang Allah kasih lewat kepada kita, tapi kita nggak boleh menggunakan seenaknya. Ada aturannya. Akan ditanya kemana kau habiskan hartamu. Kemudian di antara faedah yang diambil dari kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah mastata'tu." Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian. Di antara adab dalam berdakwah adalah kita melaksanakan apa yang kita sampaikan terlebih dahulu, agar orang-orang bisa menerima. Saya pernah dengar cerita kisah dari guru saya tentang seorang yang terkenal, dia suka saya mau sebutkan nama ulama, saya takut salah, nanti saya akan cek lagi, tapi ini saya dengar dari guru saya. Tentang seorang terkenal kalau dia melakukan sesuatu, dia memerintahkan orang pada ikut. Dia memerintahkan demikian, orang pada ikut. Sampai satu hari ada seorang budak datang kepada dia. Ini zaman dahulu, dia mengatakan, "Syekh," atau "Wahai ulama, alim ulama, saya seorang budak, saya ingin dibebaskan. Kebetulan majikan saya sering ikut pengajianmu. Sampaikanlah kepada dalam pengajian agar bebaskan budak. Semoga dengan nasihatmu saya akan dibebaskan." Subhanallah. Syekh ini tidak menyampaikan juga. Berjalan hari demi bulan. Budak ini nunggu-nunggu kapan ada pengajian suruh bebaskan budak. Nggak ada juga. Nggak ada ceramah tentang bebaskan budak. Entah berapa lama, akhirnya suatu saat Syekh itu bicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Maka dia menceritakan tentang kemerdekaan budak. Akhirnya budak ini dimerdekakan oleh majikannya. Masya Allah. Maka dia datang kepada Syekh. Dia tanya itu, terima kasih, jazakallah khairan. Tapi kenapa lama sekali baru ceramah? Lama sekali baru ceramah. Kata Syekh tersebut atau alim ulama tersebut, saya kumpulin duit dulu, saya merdekakan budak dulu, baru saya ceramain. Ini yang seharusnya idealnya seperti itu. Idealnya seorang dai seharusnya seperti itu. Tapi kita bilang, semoga Allah mengampuni kita ya. Tidak semua apa yang kita sampaikan bisa kita kerjakan. Ya, bertumpuk materi yang kita sampaikan, kemampuan kita yang kurang. Tapi intinya seorang berusaha tidak menyelisih apa yang dia sampaikan. Oleh karena ayat-ayat yang paling mengerikan bagi para dai 3 ayat. Di antaranya ayat ini. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin menyelisih apa yang aku sampaikan kepada kalian. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apa kau menyuruh orang untuk berbuat baik sementara kau lupakan dirimu sendiri? Ya, kau tahu dalilnya, wa antum tatluna al-kitab, kau tahu dalilnya. Afala ta'qilun, tidaklah kau berpikir nyelamatin orang kau sendiri menderita? Ini ayat kedua yang mengerikan. Ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah, kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Mengerikan. Ya. Maka seorang hati-hati, baik panitia pengajian, kalau mau share, bukan berarti tidak boleh, tapi usahakan dia mengerjakan, usahakan. Kalaupun dia tidak mengerjakan, dia niatkan, saya share ini agar saya mengerjakannya. Bukan setiap kita share, kita menyelisih apa yang kita share. Ya. Seorang berusaha mengerjakan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Makanya dulu ada orang heboh di neraka jahanam, orang heboh. Siapa orang ini? Dai. Tiba-tiba datang seorang dai,
Fatandaliku aktabuhu, tiba-tiba ususnya keluar, merodol keluar dari duburnya. Kemudian tiba-tiba dia diputar seperti himar, ya, yang birahah dengan dengan alat penggiling gandum, dia muter-muter. Orang-orang fajtama alai ahlun nar, penduduk neraka semua ngumpul. Oh, ini ustaz kok bisa di sini, salah tempat. Mereka bertanya, fulan, bukankah kau dulu melarang kami melakukan maksiat? Kau nyuruh kami untuk berbuat kebaikan. Kenapa di sini sama kita? Kok bisa di sini, ceritanya bagaimana? Maka akhirnya dia berkata, kuntu anhaakum an syai' fa'atih. Dulu saya melarang kalian melakukan sesuatu, saya melakukannya. Ya. Saya melarang tapi saya melakukan. Dan saya merintahkan, saya tinggalkan. Inilah nasibku sekarang. Makanya Nabi Syuaib berkata, wa ma uridu an ukhalifakum lima anhaakum an. Aku tidak ingin menyelisih kalian pada perkara yang aku perintahkan. Ya, aku tidak mau. Seorang berusaha komitmen, kalau disampaikan dia kerjakan. Semaksimal mungkin kalau dia bersalah dia segera istighfar. Tapi sejak niat awal dia ingin mengerjakan apa yang dia ucapkan, bukan sejak awal dia ingin menyelisih apa yang dia ucapkan. Ini nasihat bukan kepada ustaz saja, kepada semua, kepada panitia pengajian, kepada para hadirin hadirat yang suka share-share kebaikan, berusaha niat untuk mengamalkannya. Ya. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu, ya. Seorang penyair berkata, apakah kau melarang dari suatu perangai sementara kau sendiri melakukannya? Merupakan aib bagimu, ya. Aib yang besar kau melarang sesuatu sementara kau sendiri mengerjakannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib, dia mengatakan, in aradtu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Perhatikan ini, mengatakan aku tujuanku adalah melakukan perbaikan semaksimal mungkin. Ingat, keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib berhasil atau tidak? Jawabannya dari sisi hidayah, sebagian saja yang mendapat hidayah, kebanyakannya tidak. Tetapi apakah dibilang dia gagal dalam dakwahnya? Dia tidak gagal. Tugas dia melakukan perbaikan semaksimal mungkin mengenai hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Illal islaha mastata'tu. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan dengan semaksimal mungkin. Maka seorang ketika menghadapi permasalahan dia berusaha perbaiki semaksimal mungkin dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam. Berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Yang akan kau ditanya oleh Allah, apakah sudah nasihatnya belum? Itu pertanyaan Allah. Bukan masalahnya dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mendakwai orang munafik sampai bertahun-tahun tidak dapat hidayah. Nabi SAW mendakwahi pamannya Abu Talib bertahun-tahun tidak dapat hidayah. Hidayah jangan Allah, tapi sudahkah engkau menyampaikan? Maka seorang berusaha melakukan perbaikan semaksimal mungkin yang dia bisa. Wa ma taufiqi illa billah. Dan aku tidak bisa mendapat taufik kecuali dari Allah. Dan juga jangan ujub ketika berdakwah. Jangan pede dengan ilmu yang dimiliki, jangan pede dengan kepandaian orasi. Enggak. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mau ujub sementara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan dari Anda. Anda cuma nyampein. Yang keturunkan hidayah Allah. Anda melakukan sebab hidayah dari atas, selesai. Terus Anda bilang itu dari saya, oh enggak bisa. Maka kita bilang wa ma taufiqi illa billah, yang bisa memberikan keberhasilan kepada saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara faedah yang indah yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, seorang yang bertobat dari dosa, ya. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bisa jadi disayang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kita lah. Kita dalam kehidupan keluarga, kita terkadang sama orang tua kita bikin salah, mungkin orang tua kita marah sama itu, tapi kalau kita minta maaf akan sayang kembali. Bisa enggak? Bisa. Kita suami istri kadang mungkin kita bikin jengkel istri kita marah-marah, kemudian kita minta maaf, dia sayang kembali. Atau istri kita marah, kita ngomelin, kemudian kita sayang kembali. Walillahil masalul a'la. Allah lebih utama karena lebih sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, inna rabbi rahimun wadud." Kata Nabi Syuaib, istighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Kalau kalian beristighfar dan bertobat, inna rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Buruj kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Banyak orang menyangka kalau dia sudah berbuat dosa, dia tidak lagi dicintai oleh Allah. Dia suudzon kepada Allah. Bagaimana Allah mencintai saya, dosa sudah banyak saya lakukan berulang-ulang. Kita katakan wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai.
Inna Rabbi Rahimu Wadud, kata Nabi Syuaib, Rabbku Rahim, Maha Sayang, Wadud, Maha Mencintai. Kalau Anda kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, Allah akan cinta kembali kepada Anda. Mungkin masih lebih cinta daripada sebelumnya. Ya, ini janji Allah. Ya. Karena seorang jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapapun besar dosanya, ya betapapun banyak dosanya. Yang terakhir, faedah penting bagi orang-orang mungkin yang tinggal di aqaliyat, di minoritas kaum muslimin ya. Beliau berkata, "Inna Allah yadfa'u 'anil mu'minin bi asbabin katsirah qad ya'lamuna ba'daha wa qad la ya'lamuna syai'an minha." Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin, membela kaum mukminin dengan banyak sebab. Terkadang sebagian sebab tersebut mereka bisa pahami dan terkadang sebagian sebab tidak bisa mereka pahami. Wa rubbama dafa anhum bisababi qabilatihim aw ahli watanihim al-kuffar. Bisa jadi Allah membela mereka gara-gara mereka punya suku yang terkadang kafir tapi bela mereka, baik sama mereka. Kama dafa Allahu an Syuaib rajma qaumi sawi ratih. Lihat tadi kita ceritakan, kaumnya ingin merajab Nabi Syuaib, tapi mereka enggak jadi. Kenapa? Mereka mengatakan walaula rahtuka la rajamnak. Gara-gara sukumu Syuaib yang sebenarnya kafir sama mereka, maka mereka enggak enak, segan. Karena ternyata di antara suku Syuaib ada yang kafir. Tetapi mereka sayang sama Syuaib sebagai sesama-sama suku. Mereka berkata, walaula rahtuka la rajamna, kalau bukan karena kabilahmu Syuaib kami sudah rajam kamu. Artinya dibunuh dengan batu, mengerikan. Tapi Allah membela Nabi Syuaib dengan sebab yang terkadang tidak terduga. Ya. Saya cerita, saya waktu pernah ke salah satu negeri non muslim, kemudian mereka cerita ada suatu demo besar-besaran anti Islam. Mereka umumkan rame-rame di Melbourne ada demo rame-rame, kemudian yang hadir mungkin puluhan ya, anti Islam. Subhanallah, kemudian beberapa hari kemudian atau besoknya datang pendemo lagi lebih banyak, ratusan orang kafir juga yang membela Islam. Kita nggak tahu, terkadang Allah membela ya, inna Allah yu'ayyudu hadzal din birajulin fasik, dalam riwayat birajulin kafir. Sungguhnya Allah terkadang menolong agama ini dengan seorang fasik atau dengan seorang kafir. Ya contohnya Nabi Muhammad SAW dibela oleh Abu Talib. Abu Talib kafir. Justru kalau dia beriman mungkin tidak dianggap oleh Abu Jahal. Namun karena dia kafir, statusnya masih kafir, maka Abu Jahal nggak enak sama dia. Tapi kalau dia beriman selesai, dia nggak akan dianggap. Dia akan dianggap sama seperti Hamzah yang sudah masuk Islam, ya tidak dianggap. Artinya terkadang Allah menolong seorang dari sebab yang tidak dia sadari. Ya. Yang ini disampaikan di sini perkataan Syekh Sa'di. Intinya dia mengatakan, ya, wa in hadhihi rawabit allati yahsulu biha daf' an al-islam wa muslimin la ba'sa bis-sa'i fiha bal rubbama tu'inu ta'ayyana dhalik li'anna al-islam matlubun ala hasabi al-qudrah wal imkan. Cara-cara seperti ini, hubungan-hubungan seperti ini yang dengannya bisa ada pembelaan terhadap Islam kaum muslimin, tidak mengapa kita berusaha memperkuat hubungan-hubungan tersebut. Terkadang harus dilakukan karena perbaikan adalah dituntut berdasarkan kemampuan, ya. Falau hada, ini beliau cerita misalnya tentang fa'ala hada law sa'ada al-muslimun alladziina tahta wilayatil kuffar wa amilu ala ja'lil wilayah jumhuriyah yatamakkanu fiha afrad wa syu'ub min huquqihim ad-diniyah wa dunyawiyah, ya. Maka tidak mengapa jika seorang misalnya ada kaum mukminin dalam satu negeri, mereka tinggal di negeri kafir, kemudian ternyata ada sebagian penguasa yang lebih condong kepada Islam, meskipun dia kafir juga, tidak mengapa mereka bantu penguasa ini demi untuk menjaga hak-hak mereka, tidak jadi masalah, ya. Tidak. Ini contoh sederhana, tentunya prakteknya dilihat situasi dan kondisi, tapi ini contoh. Saya tadi mengatakan bahwasanya tidak mengapa kalau memang sebagian orang-orang kafir berkuasa tapi mereka baik kepada kaum muslimin, maka didukung. Dan saya pernah dengar langsung dari guru kita Syekh Abdul Musa Al-Abbad ketika ditanya, kalau tidak salah waktu itu ada pemilihan di negara kafir, salah satu negara kafir, bagaimana sih ada dua calon, yang satu lebih condong kepada Islam, satunya benci kepada Islam, mana yang kami pilih? Kita beliau pilih yang lebih condong kepada Islam. Dari sisi mengurangi kemudaratan. Ini kita bicara tentang orang-orang aqliyat, minoritas di negara kafir, ya. Demikian juga sebelum Nabi Yusuf alaihissalam ternyata masuk dalam kerajaan kafir yang kerajaannya kafir, tapi Nabi Yusuf Islam, sehingga dengan kedudukannya dia bisa membantu kaum muslimin yang hidup di zaman beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para ummahat dari Majelis Taklim Sisesa, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita bertemu bulan depan dalam kisah Nabi yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.